Di zaman sekarang, ketangguhan mental bukan sekadar nilai tambah, ia adalah kebutuhan. Kita hidup di tengah arus yang penuh tekanan. Berita buruk datang silih berganti, ekspektasi sosial terus meningkat, dan media sosial menghadirkan ilusi kehidupan sempurna yang membuat kita merasa tertinggal. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa cepat lelah secara emosional, mudah putus asa, atau bahkan kehilangan arah ketika menghadapi kegagalan kecil. Tapi coba kita berhenti sejenak dan renungkan, apakah ada cara agar kita bisa lebih kuat secara batin? Apakah mungkin ada pendekatan kuno yang masih relevan untuk membentuk karakter yang tahan banting di dunia modern ini? Di titik inilah Stoikisme, sebuah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi, muncul sebagai cahaya di tengah kabut. Meskipun berusia lebih dari 2000 tahun, ajaran-ajaran Stoik masih terasa sangat hidup dan berguna hari ini. Filsafat ini tidak hanya berbicara soal teori, tapi tentang praktik harian, bagaimana merespon saat dihina, bagaimana tetap tenang ketika kehilangan, dan bagaimana melatih diri agar tidak dikendalikan oleh emosi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Prinsip ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa dalam membangun ketangguhan mental. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana Stoikisme membentuk seseorang menjadi pribadi yang kuat secara emosional dan mental. Kita akan membahas berbagai teknik yang digunakan para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi badai hidup. Kita juga akan melihat bagaimana prinsip-prinsip mereka bisa diterapkan di tengah tantangan kehidupan masa kini, mulai dari tekanan pekerjaan, konflik keluarga, hingga krisis eksistensial. Jadi jika kamu merasa perlu memperkuat batin, membentuk mental yang lebih tahan uji, atau sekadar ingin belajar cara hidup yang lebih stabil dan penuh kendali, tetaplah bersama kami hingga akhir video ini. Jika kita melihat lebih dalam ke kondisi psikologis masyarakat modern, kita akan menemukan bahwa semakin banyak orang mengalami kelelahan mental, kecemasan berlebih, dan perasaan hampa meskipun secara materi terlihat cukup. Akar dari kerapuhan mental ini bukan hanya berasal dari tekanan eksternal, seperti pekerjaan atau hubungan, tetapi juga dari cara kita memaknai peristiwa dalam hidup. Kita cenderung memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dunia, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kekecewaan itu bisa menimbulkan luka yang dalam. Disinilah seringkali kita menjadi rapuh, bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita belum terlatih untuk menghadapinya secara mental. Budaya modern juga mendorong kita untuk mencari kenyamanan secara instan. Kita terbiasa memuaskan emosi lewat hiburan cepat, validasi sosial dari media digital, atau melarikan diri ke kesibukan. Namun sayangnya, semua itu bersifat sementara. Begitu gangguan itu hilang, rasa kosong dan cemas kembali muncul. Tanpa landasan berpikir yang kuat, kita bisa mudah goyah ketika dihadapkan pada kenyataan pahit, kegagalan, penolakan, ketidakpastian. Kita menjadi sangat tergantung pada keadaan luar untuk menentukan bagaimana perasaan kita, padahal itu adalah resep pasti untuk ketidakstabilan batin. Dalam konteks inilah Stoikisme menjadi sangat relevan. Filsafat ini tidak menawarkan kenyamanan semu, melainkan ketangguhan sejati. Ia mengajak kita untuk membangun kekuatan dari dalam, bukan dari luar. Alih-alih berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita, Stoikisme justru mengajarkan kita untuk menyelaraskan diri dengan kenyataan dan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap dan respon kita. Dengan pendekatan ini, seseorang tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dalam memaknai penderitaan, kegagalan, bahkan kesuksesan. Maka sebelum kita membahas teknik-teknik Stoik, penting bagi kita untuk menyadari dulu, tantangan terbesar bukan di luar sana, tapi dalam diri kita sendiri. Salah satu pilar utama dalam Stoikisme yang menjadi kunci ketangguhan mental adalah konsep yang dikenal sebagai dichotomy of control atau dikotomi kendali. Prinsip ini sangat sederhana secara konsep, namun sangat dalam penerapannya. Bahwa dalam hidup ini ada dua jenis hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Hal yang berada dalam kendali kita mencakup pikiran, keputusan, tindakan, sikap, dan nilai-nilai pribadi. Sementara hal-hal di luar kendali kita meliputi cuaca, opini orang lain, hasil akhir dari tindakan kita, bahkan tubuh kita sendiri dalam banyak kasus. Filsuf Stoik seperti Epictetus sangat menekankan bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati hanya bisa diperoleh jika kita mampu membedakan dua hal ini
dan dengan tegas memusatkan energi hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Mengapa prinsip ini sangat penting dalam membangun ketangguhan mental? Karena sebagian besar penderitaan emosional kita justru berasal dari keinginan untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Kita ingin agar semua orang menyukai kita, agar semua rencana berjalan sempurna, agar masa depan sesuai dengan harapan kita. Ketika kenyataan tidak memenuhi keinginan tersebut, kita merasa kecewa, cemas, bahkan frustrasi. Padahal jika kita mengikuti ajaran Stoik, kita akan mengalihkan fokus kita. Bukan pada hasil, melainkan pada proses. Bukan pada reaksi orang lain, melainkan pada niat dan kualitas tindakan kita sendiri. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau menyerah, tetapi justru menjadi lebih aktif dengan cara yang realistis dan bijaksana. Dengan mempraktikkan dikotomi kendali ini, seseorang akan mulai mengalami perubahan besar dalam cara mereka merespons hidup. Saat dikritik, ia tidak mudah goyah karena tahu ia hanya bertanggung jawab atas niat dan tindakan, bukan penilaian orang lain. Saat gagal, ia tidak langsung hancur karena tahu bahwa keberhasilan tidak sepenuhnya dalam genggamannya. Ia menilai dirinya bukan berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan apakah ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai nilai-nilai yang ia pegang. Dalam dunia yang terus berubah dan sering tidak adil, prinsip Stoik ini menjadi jangkar yang menstabilkan batin, membuat kita tidak mudah terseret oleh arus kecemasan dan kekecewaan. Dan itulah fondasi pertama dari mental yang tangguh, mengakar dalam apa yang bisa kita kontrol, dan melepaskan sisanya dengan bijaksana. Setelah memahami prinsip dasar Stoikisme, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para filsuf Stoik tidak sekadar berbicara tentang teori. Mereka menjalani kehidupan mereka dengan latihan mental yang konsisten. Ada piramid teknik Haren yang telah diwariskan oleh mereka, yang jika dilakukan dengan tekun, dapat secara bertahap memperkuat ketangguhan mental dan menjadikan seseorang lebih stabil secara emosional. Salah satu teknik utama adalah premeditatio malorum, atau latihan membayangkan hal buruk. Dalam praktik ini, seseorang dengan sadar membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi, seperti kehilangan harta, usia dan perdan, atau bahkan kematian orang terdekat. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk membiasakan pikiran kita menghadapi kemungkinan buruk dengan tenang, sehingga saat hal tersebut benar-benar terjadi, kita tidak terkejut atau hancur, melainkan sudah siap secara batin. Teknik lain yang tidak kalah penting adalah refleksi harian, baik di pagi maupun malam hari. Di pagi hari, para Stoik seperti Marcus Aurelius menganjurkan agar kita merenungkan apa saja yang kemungkinan akan kita hadapi hari ini. Kita membayangkan bahwa mungkin kita akan bertemu orang yang tidak menyenangkan, bahwa rencana kita bisa saja gagal, bahwa emosi kita akan diuji. Dengan refleksi semacam ini, kita mempersiapkan mental untuk tetap teguh, meskipun kenyataan tidak sesuai harapan. Di malam hari, kita melakukan evaluasi atas apa yang telah kita lakukan. Apakah kita bertindak bijak? Apakah kita kehilangan kendali atas emosi? Apakah kita berlaku adil, jujur, dan penuh pengendalian diri? Refleksi ini bertujuan untuk melatih kejujuran terhadap diri sendiri dan memperbaiki sikap keesokan harinya. Selain itu, Stoikisme juga menganjurkan praktik journaling atau menulis catatan harian sebagai bentuk introspeksi. Melalui tulisan, kita bisa melacak pola pikir kita, memahami emosi yang muncul, dan melihat kemajuan kita dalam mengendalikan diri. Ini bukan sekadar tulisan biasa, tapi menjadi cermin batin yang membantu kita mengenali titik-titik lemah dalam mental kita dan memperkuatnya secara bertahap. Semua latihan ini tidak membutuhkan waktu lama. Namun jika dilakukan secara konsisten, mereka memiliki kekuatan untuk membentuk karakter yang lebih tahan uji. Melalui praktik harian ini, kita tidak hanya mengenal diri kita lebih dalam, tapi juga membangun lapisan-lapisan kekuatan batin yang mampu menghadapi tekanan, hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang Stoikisme adalah anggapan bahwa ajaran ini mengajarkan kita untuk menekan atau menyingkirkan emosi. Banyak orang membayangkan seorang Stoik sebagai pribadi dingin, tidak tersentuh oleh perasaan, dan selalu bersikap kaku. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius tidak mengajarkan untuk menolak emosi, melainkan untuk mengelola emosi dengan bijaksana. Bagi mereka, emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Rasa takut, sedih, marah, dan kecewa akan selalu muncul. Namun,
Yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita merespons emosi-emosi itu. Apakah kita akan diperbudak oleh emosi, ataukah kita akan berdiri tegak sebagai penguasa atas batin kita sendiri? Kemarahan misalnya dalam pandangan Stoik bukanlah kekuatan tapi kelemahan. Seneca menulis satu risalah penuh berjudul De Ira tentang kemarahan, yang menjelaskan bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan singkat yang merusak nalar. Ia datang dengan cepat dan sering membawa penyesalan. Maka alih-alih melampiaskannya, Stoik mengajarkan kita untuk mengenali gejalanya sejak awal. Perubahan napas, ketegangan otot atau dorongan impulsif. Begitu kita menyadarinya, kita mengambil jeda untuk menilai apakah emosi itu layak untuk diikuti atau cukup diamati lalu dilepaskan. Emosi negatif bukan musuh yang harus dibasmi, tapi sinyal yang harus ditafsirkan dengan hati-hati. Begitu pula dengan kesedihan dan rasa takut. Bagi seorang Stoik, perasaan itu bukanlah aib tapi penunjuk arah. Kesedihan muncul ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga. Tapi jika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pinjaman dari alam, semesta, termasuk tubuh, harta, bahkan orang-orang tercinta, maka kita belajar untuk mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Rasa tahu, terutama terhadap masa depan, juga bisa dikurangi ketika kita sadar bahwa banyak dari apa yang kita takuti belum tentu terjadi. Dan jika pun terjadi, kita mungkin lebih kuat dari yang kita kira. Melalui latihan batin yang konsisten, Stoikisme melatih kita bukan untuk menjadi kebal terhadap emosi, tetapi untuk menjadi pemimpin batin yang tidak bereaksi secara impulsif, melainkan dengan sadar, bijak, dan selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Di zaman modern ini, tantangan kita mungkin berbeda secara bentuk dari yang dihadapi oleh Zeno atau Marcus Aurelius. Kita tidak hidup di bawah ancaman langsung dari penjajah atau wabah, mematikan seperti mereka, tapi kita berada dalam tekanan yang tak kalah berat, tekanan mental yang datang dari layar ponsel, ekspektasi sosial yang tak ada habisnya, dan kebisingan dunia digital yang terus membombardir perhatian kita. Dalam dunia media sosial, kita tanpa sadar terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Foto-foto liburan, pencapaian karir, dan gaya hidup ideal yang dipajang setiap hari menciptakan standar ilusi yang membuat kita merasa kurang. Dalam kondisi seperti ini, Stoikisme hadir bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tameng dan alat navigasi batin yang sangat relevan. Prinsip-prinsipnya yang fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pada kebajikan pribadi, dan pada hidup selaras dengan alam justru semakin penting di tengah dunia yang serba tidak pasti dan penuh distraksi. Salah satu masalah utama zaman ini adalah overthinking, atau berpikir berlebihan yang sering tidak membawa solusi. Kita mengulang-ulang kesalahan masa lalu dalam pikiran, mencemaskan masa depan yang belum terjadi, dan terjebak dalam analisis tanpa tindakan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa, waktu hidup kita singkat, maka jangan menghabiskannya dengan pikiran tentang apa yang dipikirkan orang lain. Ini menjadi pengingat yang kuat bahwa banyak beban mental kita justru bersumber dari pikiran yang tidak terkendali. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyaring pikiran, memperhatikan apa yang sedang kita pikirkan, dan bertanya, apakah pikiran ini membantuku menjalani hidup yang lebih baik? Jika tidak, lepaskan. Praktik ini membentuk disiplin pikiran yang perlahan tapi pasti memperkuat ketahanan mental kita. Tekanan ekspektasi juga menjadi sumber stres yang luar biasa hari ini. Banyak orang merasa harus sukses di usia muda, harus punya pencapaian tertentu, harus terlihat produktif setiap saat. Tapi Stoikisme mengingatkan bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan sejati adalah hidup sesuai kebajikan, bukan soal seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tapi seberapa lurus jalan yang kita tempuh. Dalam dunia yang menilai dari hasil, Stoikisme menanamkan nilai bahwa proses, niat, dan keutuhan karakter lebih penting. Dengan landasan ini, kita bisa menjalani kehidupan modern tanpa harus terombang-ambing oleh tekanan yang dibuat oleh dunia luar. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat karena tahu apa yang kita kejar dan mengapa kita mengejarnya. Dan itulah ketangguhan mental yang tidak bisa diberikan oleh algoritma, tetapi bisa dibentuk lewat refleksi, latihan, dan keberanian untuk berpikir sendiri. Salah satu puncak kebijaksanaan dalam Stoikisme adalah prinsip yang dikenal dengan istilah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bukan sekadar menerima kenyataan, tetapi benar-benar mencintai apa yang terjadi, apapun bentuknya, baik maupun buruk. Ini bukan fatalisme pasif yang membuat seseorang menyerah pada keadaan, melainkan sikap aktif untuk menjadikan setiap peristiwa, termasuk penderitaan,
sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Bagi seorang stoik sejati tidak ada kejadian yang sia-sia. Kegagalan, kehilangan, bahkan musibah, semua itu dianggap sebagai materi mentah untuk ditempa menjadi kekuatan batin. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang terjadi padamu adalah telah disusun untukmu dan sesuai untuk kebutuhanmu." Dalam pandangan ini, semesta bukan musuh, melainkan pelatih yang menguji kekuatan kita. Namun mencintai takdir tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan latihan mental yang konsisten dan kerendahan hati untuk menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, katakanlah kita kehilangan pekerjaan, dikhianati oleh seseorang yang kita percaya, atau mengalami sakit fisik, reaksi pertama kita tentu adalah penolakan. Tapi seorang stoik bertanya, bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk bertumbuh? Dengan menggeser fokus dari keluhan ke kesempatan belajar, kita tidak hanya menerima kenyataan, tapi juga merangkulnya sebagai jalan untuk menjadi versi diri yang lebih tangguh dan bermakna. Dalam konteks inilah, Amor Fati menjadi sumber energi spiritual yang luar biasa. Ia mengubah derita menjadi bahan bakar keteguhan dan menjadikan hidup dalam segala aspeknya sebagai guru terbaik. Lebih dari sekadar konsep, Amor Fati juga bisa diterapkan dalam rutinitas harian. Setiap pagi kita bisa memulai hari dengan afirmasi. Apapun yang terjadi hari ini, akan saya sambut dengan keberanian dan keteguhan. Ketika dihadapkan pada hambatan, kita tidak berkata mengapa ini terjadi padaku, tetapi ini terjadi. Maka bagaimana saya akan merespons dengan bijak? Sikap seperti ini bukan hanya membuat kita lebih kuat dalam menghadapi kenyataan, tapi juga membebaskan kita dari penderitaan yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, penderitaan yang paling dalam bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan itu sendiri. Amor Fati adalah jalan untuk berdamai tanpa menyerah dan mencintai hidup secara utuh, termasuk sisi gelapnya. Bagi sebagian orang, membayangkan hal-hal buruk terasa seperti pemikiran negatif yang harus dihindari. Tapi bagi para filsuf stoik justru sebaliknya. Mereka secara aktif mempraktikkan premeditatio malorum, yaitu latihan mental untuk membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk mempersiapkan hati dan pikiran agar tetap tenang saat hal-hal buruk benar-benar datang, dengan membiasakan diri menghadapi kemungkinan kehilangan, kegagalan, atau penderitaan dalam benak terlebih dahulu. Seorang stoik tidak akan terkejut atau lumpuh ketika kenyataan menghadirkan situasi yang sulit. Ini adalah salah satu bentuk imunisasi mental. Kita menyuntikkan diri dengan dosis kecil penderitaan imajinatif agar lebih kuat menghadapi realitas. Misalnya bayangkan kamu kehilangan pekerjaan. Dalam latihan visualisasi negatif, kamu akan duduk sejenak dalam keheningan dan benar-benar membayangkan kemungkinan itu. Bagaimana perasaanmu, apa yang akan kamu hadapi dan apa langkah-langkah bijak yang bisa kamu ambil. Kamu bayangkan kemungkinan terburuk bukan untuk menyerah padanya, tetapi agar kamu tahu bahwa kamu tetap bisa berdiri meskipun itu terjadi. Seneca pernah menulis bahwa orang yang telah memikirkan penderitaan terlebih dahulu akan menghadapinya dengan tenang ketika ia datang, sementara yang tidak siap akan hancur oleh ketakutannya sendiri. Dengan kata lain, latihan ini adalah bentuk antisipasi mental yang justru membebaskan kita dari cengkeraman ketakutan berlebihan. Di dunia modern, di mana ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik dalam hal ekonomi, kesehatan, hubungan, maupun keamanan, visualisasi negatif menjadi alat mental yang sangat relevan. Alih-alih hidup dalam ilusi bahwa semuanya akan selalu berjalan baik, Stoikisme mengajarkan kita untuk siap menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu adil atau menyenangkan. Tapi kesiapan ini bukan berarti pesimisme, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk optimisme realistis. Kita menerima kenyataan sepahit apapun, tapi tetap berkomitmen untuk menjalani hidup dengan bijak dan penuh kendali. Dengan rutin melatih visualisasi negatif, kita membangun mental baja. Bukan karena hidup selalu baik, tapi karena kita sudah siap saat hidup sedang tidak baik. Di antara berbagai latihan stoik, ada satu kebiasaan yang seringkali luput dari perhatian banyak orang, namun justru menjadi inti dari praktik harian para filsuf besar seperti Marcus Aurelius. Menulis jurnal, refleksi diri dalam bentuk tulisan bukan sekadar aktivitas mencurahkan isi hati, tetapi merupakan proses introspeksi yang terstruktur untuk mengamati pikiran, tindakan, dan reaksi kita terhadap berbagai peristiwa dalam hidup. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya
tidak menulis untuk orang lain, ia menulis untuk dirinya sendiri, sebagai bentuk percakapan batin yang jujur, tanpa basa-basi, demi menjaga kejelasan berpikir dan keteguhan sikap. Di tengah dunia yang bising dan cepat berubah, jurnal menjadi tempat sunyi untuk kembali pada pusat kendali diri, pikiran yang sadar dan bijaksana. Dalam praktiknya, jurnal stoik bisa sangat sederhana namun dalam. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, kita bisa mengajukan 3 pertanyaan reflektif. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya syukuri meskipun itu sulit? Dengan konsistensi, pertanyaan-pertanyaan ini akan melatih kepekaan moral dan mental kita. Kita belajar mengenali kesalahan tanpa menghakimi diri secara berlebihan. Kita juga belajar mensyukuri hal-hal kecil yang sering terabaikan, termasuk pelajaran dari kegagalan atau momen tidak menyenangkan. Dalam jangka panjang, jurnal bukan hanya menjadi catatan harian, tapi menjadi peta pertumbuhan karakter, jejak dari proses menjadi manusia yang lebih tangguh, sadar, dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, menulis jurnal dalam kerangka stoik memberi kita kesempatan untuk melatih 2 kebajikan utama, kejujuran dan keberanian. Kita diajak jujur melihat kekurangan diri, sekaligus berani menghadapinya, tanpa menyalahkan orang lain atau kondisi eksternal. Refleksi yang konsisten juga membantu kita menjaga stabilitas emosi. Ketika kita mencatat pikiran dan emosi secara rutin, kita mulai mengenali pola-pola reaksi kita terhadap dunia luar. Dan dari sana kita bisa mulai mengubahnya secara sadar, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dalam dunia yang sering membuat kita reaktif dan impulsif, kebiasaan menulis jurnal menjadi perisai mental yang menjaga agar kita tetap tenang, jernih, dan tidak mudah terombang-ambing oleh emosi sesaat. Sebab seperti kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita menilainya. Dan jurnal adalah cermin tempat kita belajar menilai dengan lebih bijak. Dalam pandangan filsuf stoik, menjadi tangguh secara mental bukan berarti menjadi manusia yang terisolasi atau antisosial. Justru sebaliknya, stoikisme sangat menekankan peran komunitas dan kehidupan sosial dalam pengembangan karakter dan keteguhan batin. Kita tidak bisa membentuk diri hanya dengan meditasi atau refleksi pribadi. Kita juga membutuhkan interaksi nyata dengan orang lain. Seperti kata Musonius Rufus, guru dari Epictetus, kebajikan tidak tumbuh di dalam gua, tapi dalam hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, zoon politikon. Dan dalam kebersamaan itulah ketangguhan sejati diuji dan dibentuk. Komunitas bukan hanya tempat kita berbagi, tapi juga cermin yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, terutama saat kita dihadapkan pada perbedaan, konflik, dan ketidaksepakatan. Lingkungan sekitar, baik fisik maupun sosial, berperan besar dalam membentuk pola pikir dan respon emosional kita. Jika kita terus-menerus dikelilingi oleh orang yang pesimis, reaktif dan penuh keluhan, maka tanpa sadar kita pun akan ikut larut dalam pola pikir destruktif. Sebaliknya, jika kita membangun lingkungan yang sehat, penuh refleksi, dan berorientasi pada nilai, maka mental kita pun akan cenderung stabil dan berdaya tahan tinggi. Para stoik menyadari ini, dan itulah sebabnya mereka membentuk komunitas belajar dan diskusi, seperti yang dilakukan Zeno di Stoa Poikile, tempat para murid berkumpul, berdiskusi, dan memperdalam pemahaman mereka tentang hidup yang baik. Dalam dunia modern, komunitas semacam ini bisa kita temukan atau bangun melalui forum diskusi, grup belajar, hingga ruang-ruang digital yang mengangkat nilai stoikisme secara konsisten. Lebih dari sekadar tempat berkumpul, komunitas juga menjadi tempat kita belajar memberi dan menerima kritik secara sehat. Seorang stoik sejati tidak menolak kritik, tetapi justru mencari umpan balik yang membangun untuk mengasah diri. Ketangguhan mental tidak tumbuh dalam ruang steril tanpa tantangan. Ia lahir dari interaksi nyata yang mengharuskan kita untuk terus mengatur emosi, berpikir jernih, dan bertindak bijak. Dalam komunitas, kita juga belajar empati, memahami penderitaan orang lain tanpa tenggelam dalamnya, dan tetap hadir sebagai pribadi yang kuat namun penuh welas asih. Inilah keseimbangan yang diajarkan stoikisme, menjadi pribadi yang tahan banting, namun tetap manusiawi. Ketangguhan sejati bukan soal menolak bantuan atau menyangkal perasaan, melainkan tentang mampu berdiri kokoh di tengah badai, dan membantu orang lain berdiri juga. Dan di sanalah, komunitas memegang peranan yang tidak tergantikan. Zaman sekarang adalah era yang penuh paradoks. Di satu sisi kita hidup dalam kenyamanan teknologi, akses informasi yang nyaris tak terbatas, serta kemudahan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya.
Namun di sisi lain justru semakin banyak orang yang merasa cemas, mudah lelah secara emosional, kehilangan arah hidup, bahkan merasa hampa meskipun secara materi tercukupi. Ketangguhan mental sedang diuji bukan oleh perang fisik atau kelaparan seperti masa lampau, melainkan oleh tekanan psikologis yang tak kasat mata, ekspektasi sosial, perbandingan di media sosial, kecemasan akan masa depan, dan rasa gagal meskipun telah berusaha. Banyak orang terjebak dalam pusaran overthinking, perfeksionisme, dan ketakutan akan penolakan, hingga lupa bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari cara kita mempersepsikan dan merespons hidup. Di tengah tantangan semacam ini, stoikisme muncul bukan sebagai teori tua yang usang, tetapi sebagai filosofi hidup yang justru sangat relevan. Prinsip dasar stoikisme membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak adalah tameng mental di tengah banjir informasi dan tuntutan zaman. Ketika media sosial membuat kita tergoda membandingkan hidup kita dengan orang lain, stoikisme mengingatkan, nilai hidup bukan ditentukan oleh pengakuan publik, tapi oleh integritas batin. Ketika berita negatif silih berganti menimbulkan rasa takut, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, menilai informasi secara logis, dan tidak bereaksi impulsif. Bahkan dalam budaya hasil yang memuja kesibukan tanpa henti, filosofi stoik justru mengajak kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi arah hidup dan bertanya, apakah ini benar-benar membawa makna, ataukah hanya sekadar memenuhi ekspektasi orang lain? Lebih jauh, stoikisme memberi alat praktis untuk menghadapi tantangan modern, dari teknik visualisasi negatif untuk menguatkan batin sebelum menghadapi stres, hingga latihan menerima kenyataan lewat prinsip amor fati. Tidak mengherankan jika semakin banyak tokoh publik, atlet, hingga eksekutif dunia yang mulai membaca dan mempraktikkan stoikisme. Mereka mencari pijakan yang stabil di tengah ketidakpastian zaman dan menemukan jawabannya dalam kebijaksanaan kuno yang masih bernapas hingga hari ini. Zaman boleh berubah, namun sifat dasar manusia tetap kita mencari makna, kestabilan dan kedamaian. Dan stoikisme dengan ajarannya yang sederhana namun mendalam, memberikan jalan menuju semua itu. Ia bukan pelarian dari dunia modern, tapi justru peta untuk menjalaninya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Jika kita menoleh ke belakang, sejak awal kita telah menggali bagaimana stoikisme membentuk ketangguhan mental, bukan sekadar sebagai teori filsafat, tapi sebagai panduan hidup yang nyata. Kita telah mengenal nilai-nilai utama seperti kendali diri, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Kita telah menyusuri prinsip-prinsip seperti amor fati, visualisasi negatif, dan refleksi diri. Semua dibingkai dalam kesadaran bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita atur, tapi cara kita meresponsnya selalu bisa kita pilih. Di tengah dunia yang seringkali membuat kita merasa kecil, terburu-buru, dan kehilangan makna, stoikisme mengajak kita untuk kembali ke dalam. Menemukan ketenangan, bukan di luar, melainkan dalam keteguhan batin yang dilatih setiap hari. Tidak ada metode instan untuk menjadi tangguh secara mental. Ia tidak bisa dibentuk dalam sehari, sebulan, bahkan setahun. Ketangguhan bukan sekadar tidak menyerah ketika terjatuh, tapi bagaimana kita bangkit, belajar, dan menjadi lebih kuat setiap kali diuji. Itulah esensi stoikisme yang sesungguhnya. Ia bukan pelindung dari penderitaan, tapi pembimbing dalam menghadapinya. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menawarkan kekuatan untuk bertahan dan bertumbuh di tengah kesulitan. Ketika kita bisa berkata, aku tidak mengendalikan dunia, tapi aku mengendalikan diriku sendiri, saat itulah kita telah melangkah sebagai pribadi yang tangguh. Jika kamu merasa terinspirasi dari pembahasan ini, jangan biarkan narasi ini berhenti hanya sebagai tontonan. Jadikan ini awal dari perjalananmu untuk melatih diri. Mungkin kamu bisa mulai dengan satu praktik kecil hari ini, menulis jurnal reflektif, atau mengamati emosimu saat menghadapi masalah. Latih dirimu, bentuk karaktermu, dan lihat bagaimana hidup mulai terasa berbeda. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, bagikan ke teman-temanmu, dan eksplorasi video lainnya di channel ini. Kita akan terus menggali kebijaksanaan, stoikisme dalam bentuk yang relevan dan aplikatif. Karena di tengah dunia yang bising, semoga kamu menemukan 1 menit yang hening untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, bijak, dan tangguh.